Kita kerja pasti dibantu kayak bapak tadi. Aku yang masukin delenya sama air, aku yang gimana caranya dele tadi masuk ke batu. Jangan berpikir bisa bikin tahu, bisa jualan tahu terus wes pinter, enggak. Tahu itu enggak gampang. Jadi kalau ada yang ngasih saran, kasih nasihat, ambil. Aku sendiri cucu mungkin generasi yang ketiga. Tapi kalau untuk Mbak E generasi yang keempat, karena Mbak E kan cicitnya. Kundurnya 26, Pak. Terus, amin. Ada yang pakai kuah sedikit banyak atau biasa saja? Standar. Standar saja. Aku tantang kalian untuk ngambil sendiri, mau? Wah, malah biar. Wah, nah, oke mah. Saya ambilkan saja, kurang ibu nganten mawon nggih. Nggih. Untuk tahunya itu bahan dasarnya itu dari apa ya? Kalau tahunya itu dari kedelai putih, Mas. Dari kedelai putih. Nggih. Direndam dulu, diambil sarinya, Mas. Oh, sarinya ya? Nggih. Kedelai direndam kurang lebih 1 jam. Setelah itu digiling. Dilembutkan, Mas. Mas Bakar, aku tadi mulai jualan tahun berapa, Mas, kira-kira? Mas? Mungkin di antara 1960-an atau 196 sekian. Nah, terus ini sampean generasi keberapa? Untuk kita, aku sendiri, cucu mungkin generasi yang ketiga. Oh, cucu ya, Mas? Tapi kalau untuk Mbak E generasi yang keempat, karena Mbak E kan cicitnya. Oh. Kalau penghakiman itu berarti Mbak Kakung? Mbak Kakung. Jadi kalau mulai persiapan jualan itu jam berapa, Mas? Jam 5 udah siap di sini. Mulai buat jam 12 malam, Mas. Jam 12 malam datang ke sini, ngerendam kedelai, nanti jam 1:30 baru giling. Berarti bikinnya fresh ya, Mas? Fresh, harus baru, Mas. Kalau buat jualan besok itu Nggak bisa. kemarinnya bulannya itu nggak bisa ya? Kecut nanti. Mbak Kakung melingnya ya, sini jangan sampai ada yang gini. Tempatnya jangan sampai ditinggal. Kalaupun yang jualan siapa-siapa, monggo tidak apa-apa. Yang penting masih saudara. Tapi kebetulan yang terusin Semuanya mau. Jadi kan jarang, Mas, anak muda, laki-laki itu biasanya kalau untuk dagang kayak gini malu ketemu temennya atau apa, malu. Lah ini mereka semua ndak, alhamdulillah punya adik-adik cowok mental bagus, tidak. Ya malu itu boleh dipakai tapi ndak harus semuanya dipakai untuk malu. Takutnya malah zaman sekarang kerja susah, betul. Jadi mending nggak usah pakai malu, yang penting kita malah ini jarang yang bisa loh, Mas. Jadi kalau ada yang bisa bikin terus bisa nerusin, beruntung di kitanya sama beruntung sama langganannya masih bisa makan. yang tadi adik sampai ya, Mas? Iya, adik. Nah, itu dari jam 5 ya, Mas? Iya, Nah, terus kalau tambah itu dari jam siangnya jadi jam 9 sampai jam berapa? duhur paling, Mas, selesai. Kalau bikinnya cuma 2 kayak gini selesai duhur, tapi kalau bikinnya 3 bisa selesai sampai sore. Yaitu jaga-jaga, kalau yang datang sore nggak dapat, datang siang nggak dapat. Mas saya tahu sendiri tadi setelah adik selesai yang nyari berapa orang, 1 orang beli berapa. Jadi kasihan mereka kalau ya nggak ada yang lanjutin, kasihan. Berarti 1 hari 2 itu ya, Mas? 2 apa itu, toples? Iya, Dan 2 paket. itu namanya apa itu, Mas? Kalau Saya tahu gitu. loyang. Loyang ya? Loyang. Kira-kira berapa porsi? Kalau untuk yang kita bikin Kira-kira aja, Mas? di antara 75-an, 75 porsi. berarti- Kalau 1 penuh bisa 100. Tergantung, Mas. Kalau untuk kita sendiri kita jual bisa 100-an. Tapi kalau untuk yang normal loh, Mas. Tapi kalau untuk kayak ada yang pesen kayak apa, kita tanya dulu. Tamunya ada berapa orang? Berarti menerima pesanan juga ya, Mas? Ya? Iya. Kalau biasanya untuk yang pesanan gitu apa, Mas? Hajatan atau? Iya, biasanya hajatan atau masuk ke ulang tahun. Kayak ulang tahun suatu PT, terus kayak ulang tahun Tionghoa, kayak Imlek, kayak gitu. Kalau pesanan gitu nego di depan ya berarti ya? Iya. Aku harus tanya berapa tamunya dulu. Jadi kalau tamunya banyak, aku bikinnya 1 loyang tapi kuahnya tak double. Jadi kuahnya itu lebih banyak, biar apa? Kuahnya saja yang kita kasih mangkok lebih banyak, tahunya kita kasih berapa sisir, biar kita sesuaikan sama tamunya.
Nasi kan dibikin cepet dadaan bisa lah, ini nggak bisa kayak gitu. Beruntung masih bisa bikin. Beruntung masih bisa ada yang lanjutin. Adik ini generasi yang keempat. Kalau kita cucu dia cicit, berarti keempat bener kan? Oke. Mbak Hakim ini generasinya berapa? Mbah Wagimannya itu yang pertama no Ma. Mbah Kong se. Matur thank you kembalinya. Nggak bisa jadi satu. Kembalinya dua. Kita kerja pasti dibantu kayak bapak tadi. Aku yang masukin delenya sama air. Aku yang apa namanya? Gimana caranya dele tadi masuk ke batu. Lah, bapak tadi yang selalu ngubeng ke batu. Jadi yang muter ke batu itu bapak tadi. Terus kita bantuin bapak. Iya. Bapak itu sih. Kita kalau sama Mbak Kakung sendiri kan, aku masih ketemu sama Mbak Kakung. Adik-adik enggak. Oh, enggak. Udah enggak. Nah, kita itu gimana toh? Dapat ilmu dari mana? Ya dari kiri kanan. Ternyata bapak parkir sendiri kan tangan kanannya dia udah bisa bikin dari nol sampai tahu mateng, dia udah bisa. Jadi kita kalau salah dikasih nasihat gini, kita harus iya. Karena apa? Kita tiap hari belajar kok. Jangan berpikir bisa bikin tahu, bisa jualan tahu terus wes pinter, enggak. Tahu itu enggak gampang. Jadi kalau ada yang ngasih saran, kasih nasihat, ambil. Aku belajar tahu 4 bulan itu kesalahan berulang kali. Pernah 1 kali. Sampai gagal produknya atau gimana? Iya. Kebanyakan air atau cara giling enggak bener. Semuanya pengaruh Mas. Yaitu tadi kalau kita pas tidak tahu, terus kita merasa tahu, nanti kebanyakan air gini. Orang Jawa bilang kalau inginlah banyak-banyak airnya ditambahi. Tahu enggak seperti itu? Tahu takaran air harus benar. Kita enggak boleh kita sembarangan ngasih biar labanya banyak atau gini pun bunyinya kemarin dapat 300 ini harus dapat 400, enggak bisa kayak gitu. Kita kalau itu berhubungan dengan kualitas ya Mas. Iya, satu kualitasnya, yang kedua dia enggak benar-benar enggak bisa Mas. Tahu nanti enggak bisa pulen kayak gini. Jadinya kayak es kopior yang di kondangan. Kan ada kan es kopior yang warna pink itu Mas. Nah, seperti itu. Bayangkan kayak gitu dijual ya, kita enggak enak. Enggak enak dilihat, enggak enak dimakan. Nah, tapi kalau untuk tahu sendiri itu rasanya sebenarnya apa? Kalau untuk tahu sendiri kan semuanya itu kembali ke dele putih. Jadi kayak susu dele yang murni. Kalau orang lain jualan susu kedelai, beliau kan bisnisnya jualan susu kedelai. Jualan susu kedelai itu berarti dele yang 1 kilo mungkin airnya sekian banyak. Kalau di kita dele yang 3,5 kilo atau 4 kilo kuah atau airnya kita sedikit ke. Jadi benar-benar kental. Kalau ada orang yang beli susu kedelai dari kita ya Mas ya, terus dari rumah aku jual lagi, dia tambahin air yang matang, yang banyaknya sama banyak sama susu deleku, itu pun masih kental. Tapi kalau untuk ini Mas, kue yang coklat itu dominannya rasanya apa? Jahe. Jahe ya. Jadi ya seperti kayak ronde gitu ya Mas. Hampir mirip. Tapi cenderung kalau di kita kan ronde itu bening sama toppingnya banyak. Kalau di kita harus dapat jahe emprit. Kalau nggak dapat jahe emprit kita nggak usah jualan. Kayak gitu. Beda ya Mas? Iya, jahe emprit ada 3 macam. Jahe emprit yang muda, jahe emprit yang sedang, sama jahe emprit yang tua. Harus tahu itu benar jahe emprit yang benar. Kalau terlalu muda kita nggak ada pedas tapi nggak strong. Terlalu tua aromanya tidak enak sama sekali, tidak pedas. Jadi kita harus dapat jahe emprit yang sedang. Diusahakan kalau rempah jangan terlalu banyak, tapi jangan dihilangkan salah satu. Rempah campuran untuk jahe tadi hanya bumbu dapur biasa. Sebentar.